Ya puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita mau menguduskan hari Sabat dengan berat hati. Pada minggu ini kita melaksanakan ibadah secara virtual, secara online. Tapi saya yakin dan percaya tidak akan mengurangi sukacita kita semua pada saat pagi hari ini, amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan pada saat minggu ini, pagi ini Tuhan, kami mau bersyukur datang ke hadirat Tuhan. Kini tiba saatnya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab
Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pada saat hari ini kami boleh menguduskan hari Sabat dan beribadah kepada Allah yang hidup. Sekalipun kami ibadah virtual, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji menyembah Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada saat hari ini diurapi Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya jemaat Tuhan yang di rumah yang sedang beribadah pada saat hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu mau habiskan ibadah ini, permulaan pertengahan dan selesainya, hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Ada sukacita, haleluya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan video kali ini, saya percaya sukacita Tuhan juga terus mengalir buat saudara semuanya, amin. Hatiku percaya, haleluya. Tuhan aku
gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari sisi kita. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau fokus, kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang pagi ini akan kita dengar boleh senantiasa menguatkan kita di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Dengan sayap-Mu Tuhan, kami mau terus terbang tinggi di tengah badai kehidupan. Kami tahu Tuhan, Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi lagi Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, naikkan pujian ini dengan iman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Mari kita resapi setiap liriknya. Maka kuat roh dan jiwa. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu kunantikan. Yesus, di setiap langkah bagi aku semua katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku. diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan di tengah pujian kami Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan kami Tuhan, menegur kami di saat kami salah Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada saat kami akan mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa yang tidak senang Tuhan, yaitu kuasa kegelapan, kuasa iblis.
Kami mau satu hati, patahkan, tolak, dan hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami membuka hati kami, pikiran kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Bersyukur di saat ini, pagi hari ini, Tuhan izinkan kita dapat beribadah walaupun tidak secara bersama-sama atau ada di gedung gereja, tetapi tidak membatasi kuasa Tuhan untuk hadir dalam setiap ibadah yang kita laksanakan. Bahkan kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, yang dapat mengatasi segala sesuatu yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Puji nama Tuhan, bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan di saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa di pagi hari ini saya memberi tema, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Tuhan dalam Amos pasalnya yang kelima, Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menyimak bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6 berkata seperti berikut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah kamu pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf sebagai api, yang memakan habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya katakan bahwa tema kita hari ini adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit seperti ini ya, keadaan pandemi COVID-19 yang belum berlalu, bahkan masih banyak orang yang terpapar atau terkonfirmasi positif COVID-19 ini, segala macam usaha, segala macam kegiatan mulai dibatasi oleh pemerintah. Usaha-usaha tidak boleh melewati batas jam 8 malam kalau di kabupaten kita saat ini. Ya, bahkan saudara, bermacam-macam kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak itu dibatasi. Bahkan gereja pun, gereja-gereja hari-hari ini harus beribadah secara online. Karena keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita dapat beribadah bersama-sama. Sehingga dengan keadaan ini banyak orang yang mulai gelisah, banyak orang yang mulai takut keluar rumah, banyak orang yang mulai khawatir ya, berjaga-jaga ya, takut dekat dengan orang, bahkan ada yang katakan fobia dekat dengan keramaian seperti itu. Tetapi saudara, dengan keadaan seperti ini bukan menjadikan kita jauh dengan Tuhan, tetapi ini adalah kesempatan kita mencari Tuhan. Amin. Dengan keadaan seperti ini membuat kita mendapat satu kesempatan yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk kita beribadah secara bersama-sama di gereja, tetapi keadaan seperti inilah yang memungkinkan bahwa Tuhan hadir bagi kita semua. Dan Tuhan kita tidak dapat dibatasi dengan ruang yang ada. Ya, kalau selama ini kita beribadah di ruang gedung gereja, ya, beribadah seperti itu, tetapi akan ada saat-saat di mana pribadi kita akan beribadah secara pribadi dengan Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saudara yang diberkati oleh Tuhan berkata bahwa carilah aku maka kamu akan hidup. Ya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini membuat kita semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, benarlah firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu ya. Dunia ini akan goncang,
Dunia ini akan mengalami kebinasaan, tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan Tuhan tidak akan mengalami yang namanya kebinasaan bersama-sama dengan dunia ini. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Ya, oleh sebab itu kenapa kita harus mencari Tuhan? Yang pertama, ayat ini menjelaskan dengan sangat detail saudara bahwa yang pertama, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya. Yang pertama adalah kita mencari Tuhan supaya kita memiliki kehidupan, ya. Kehidupan di sini bukan hanya berbicara mengenai kehidupan sehari-hari atau makan, minum, pakai kita secara materi, apa yang kita konsumsi sehari-hari yang membuat kita hidup, dapat berjalan, bergerak, bernafas. Bukan hanya itu saudara, tetapi kehidupan yang dimaksud dari ayat ini adalah kehidupan yang kekal, ya. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kehidupan bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika kita melewati dunia ini atau mengakhiri pertandingan yang baik di dunia ini, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kekal. Ya, hidup di dunia ini adalah hidup sementara, tetapi hidup kekal adalah selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengatakan seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan terlebih dahulu. Saudara, tidak salah saudara, kita mencari nafkah, kita mencari uang untuk menghidupi keluarga kita, anak-anak kita. Tetapi jangan lupakan mencari Tuhan. Haleluya. Jangan kita lupa mencari Tuhan. Dengan kegiatan kita sesibuk apapun kehidupan kita, jangan kita lupa cari Tuhan. Dengan keadaan seperti ini kita dapat beribadah secara online, bukan menjadi suatu kesempatan untuk kita tidak beribadah, ya, karena hari Minggu tidak beribadah secara bersama-sama di gedung gereja, bukan kesempatan untuk kita pergi ke ladang berkebun. Karena tidak ibadah gereja kita pergi berkebun, tetapi dengan keadaan seperti ini kesempatan kita mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua saudara yang diberkati oleh Tuhan, kenapa kita harus mencari Tuhan? Yang kedua adalah karena kita butuh Tuhan, ya. Karena kita butuh Tuhan. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak butuh Tuhan. Ya, kebutuhan hidup kita saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu kisah Nabi Musa ketika dia dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 15 dia berkata begini saudara. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan melangkah, saya tidak akan berjalan kalau Tuhan tidak suruh. Nah, artinya apa saudara? Musa membutuhkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupannya. Ya, kalau mau dipikir saudara, Tuhan butuh kita atau kita butuh Tuhan? Sebenarnya saudara, kita yang butuh Tuhan. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Butuh Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Butuh Tuhan untuk menerangi jalan hidup kita. Kalau kita saudara tidak diterangi jalan hidup kita, maka kita akan mengalami yang namanya tersesat di jalan. Ya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu tokoh dalam firman Tuhan, yaitu Raja Daud saudara. Raja Daud adalah raja yang luar biasa dengan segala kekayaannya. Dia adalah seorang raja, seorang yang punya kejayaan, seorang yang punya pangkat, seorang yang punya prajurit-prajurit, seorang yang punya pengamanan yang luar biasa saudara, Raja Daud ini. Tetapi dalam Mazmur pasal 62 dia berkata seperti ini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan dia berkata hanya dekat dengan pengawal-pengawalku, hanya karena saya ada di istana maka saya tenang. Tetapi dia berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan tidak menjamin orang mendapatkan hidup yang tenang. Kejayaan tidak membuat orang dapat hidup dengan tenang. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya apa saudara? Daud benar-benar butuh Tuhan dalam kehidupannya. Ya, dan bahkan saya saudara mengatakan bahwa Daud bukan hanya butuh Tuhan, tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi jarang sekali orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan ini saudara, Daud adalah pribadi yang hebat. Dia butuh Tuhan dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, Daud memiliki pengawal-pengawal yang hebat, yang luar biasa, 30 lebih 37 kalau tidak salah saudara. Pengawal-pengawal yang hebat, pengawal-pengawal yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan. Kalau dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8, salah satu pengawal daripada Raja Daud, ya saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau zaman sekarang pengawal biasa, kalau seorang negarawan atau seorang presiden dikawal oleh pas pampres. Tetapi pada saat itu Daud punya pengawal, ya, seseorang yang ternyata saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam 2 Samuel 23 ayat yang ke-8 berkata bahwa saudara, 2 Samuel 23 ayat yang ke-8, intinya saja saudara, seorang pahlawan Daud dapat mengalahkan 800 orang dalam satu pertempuran. Artinya apa saudara? Dia tidak mengandalkan pahlawan-pahlawan yang ada di sekelilingnya. Dia tidak mengandalkan orang-orang yang melindungi dia, tetapi dia masih dapat berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya sungguh kepada Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, kalau Tuhan kasih kesempatan kita beribadah walaupun hanya secara online saudara, saya mau katakan bahwa carilah Tuhan selama masih ada kesempatan. Karena ada satu waktu saudara, firman Tuhan berkata, orang mengembara dari timur ke barat, dari utara ke selatan, mencari kebenaran, mencari Tuhan, tetapi sudah terlambat, sudah tidak dapat lagi. Oleh sebab itu, kalau masih ada kesempatan dan waktu Tuhan beri, walaupun beribadah secara online, mari kita gunakan dengan sebaik mungkin, dengan sungguh-sungguh kita mencari Tuhan, dengan hati yang tulus kita mencari Tuhan. Sebab orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah mengalami kekurangan. Dan saya mau katakan bahwa orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada jaminan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada sorga yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bawakan pada saat ini. Hanya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita naikkan pujian, hanya ku bisa lari kepada Yesus, di bawah kakinya ku sentosa. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Engkau kami merasa ketenangan. Dengan mencari Engkau, kami rasakan sukacita dan damai sejahtera. Sebab dekat dengan Tuhan ada perlindungan. Dekat dengan Tuhan ada jaminan yang Tuhan beri bagi kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dekat Oh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya ku sentosa, di bawah kakinya Yesus ku sentosa.
kepadanya. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Haleluya. Hanya aku bisa lari kepada Yesus. Hanya aku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Yesus ku sentosa. Di bawah kakinya Yesus sentosa. Hanya aku bisa lari kepadanya. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Hati kami penuh dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan kami beribadah, tetapi Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk dapat mencari Tuhan. Oleh sebab itu Engkau menilai setiap kesungguhan hati kami dalam beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tanamkan firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga firman-Mu ini dapat bertumbuh bahkan berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengucap syukur, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah terima firman-Mu, haleluya, amin. Silakan kembali kepada Ibu Gembala. Shalom, puji nama Tuhan. Pada saat hari ini kita masih bersyukur karena masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dalam ibadah sekalipun ibadah online. Puji Tuhan untuk pengumuman sepanjang minggu ini. Melihat pandemi COVID-19 semakin meningkat di desa kita. Untuk itu ibadah keluarga 17 Juni di rumah keluarga Bapak Eki atau Ibu Gina tetap diadakan, tetapi hanya pelayan dan gembala yang hadir. Jadi mohon dimaklumi untuk hal ini. Dan WL-nya Bapak Yoel Nainggolan. Untuk hari Minggu 20 Juni kita masih ibadah online dan WL Ibu Gina, singernya Ibu Justina dan Ibu Noni. Dan biarlah kita tetap semangat sekalipun kondisi di desa kita seperti ini, kita tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan dan percayalah badai itu pasti akan berlalu. Demikian pengumuman yang sudah saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk hari Minggu hanya pelayan yang hadir ke gereja. Puji Tuhan, saya serahkan pada Bapak Gembala kan untuk ibadah kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Kita bangkit berdiri semuanya. Dan jangan takut, jangan terintimidasi. Tuhan sanggup melakukan segala perkara bagi orang percaya kepada Dia. Dia menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya, haleluya, Allah memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan memperluas, amin Tuhan, haleluya, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, hingga kesakitan tidak menimpa. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa.
segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat luar biasa, yang memegang semua alam semesta. Engkau berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah, meskipun secara online atau virtual ya Tuhan, kami serahkan semuanya, seluruh jemaat Tuhan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, firman berkata ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ada perbedaan antara orang yang menyembah kepada Tuhan dengan orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, antara orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak peduli sama sekali dengan Tuhan. Kami percaya sebagaimana Engkau memberikan perbedaan atas umat Israel di Gosen ya Tuhan, tidak ada malapetaka di sana, tidak ada 10 tulah terjadi di sana. Demikian juga bagi orang-orang percaya yang berharap bersandar kepada Tuhan, yang mencari Tuhan, ada kebebasan, ada kelepasan, ada kehidupan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Demikian kami percaya Bapa surgawi, Engkau memberkati seluruh umat ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam mereka mencari nafkah, mencari pekerjaan mereka, berusaha. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau yang membela, Engkau yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh ketakutan, roh intimidasi yang patahkan curang kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahwa roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh-roh yang ada tentang dunia ini ya Bapa. Sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati lewat ibadah kami, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati semua para pelayan yang sudah melayani Engkau hari ini ya Tuhan, baik WL Singer, demikian juga pemusik, tamborin, multimedia, semuanya, becak, pengumuman, dan yang melalui firman Tuhan, semua kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji dalam kekal selama-lamanya, dan kami percaya kami pulang sebentar dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Terpuji nama kekal buat selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah online ini hanya dalam satu nama kuasa, nama dan segala nama, sumber perlindungan kami, sumber kehidupan kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Semoga kita percaya Tuhan berkata, amin, haleluya. Tuhan memberkati. Salam.